السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hujan adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Terdapat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berfikir. Dan terdapat di dalamnya renungan-renungan dan makna-makna penghambaan yang apabila direnungi oleh setiap muslim dan muslimah pasti akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkannya kepada Rabbnya Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan, kemudian menjadikan langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit untuk kalian. Kemudian Allah mengeluarkan bagi kalian berbagai buah-buahan, berbagai hasil dari bumi itu sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu jangan sekali-sekali kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Perhatikan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hal yang hendaknya lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, lebih memperkuat makna ubudiyahnya, makna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingat bahwa kewajiban dari seorang hamba yang dicipta oleh Allah, yang diberi anugerah dan rezeki oleh Allah, dilimpahkan kepada mereka berbagai nikmat, diantaranya nikmat turunnya hujan. Kewajibannya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Akan tetapi banyak dari manusia lalai dari mengingat hal ini. Bahkan tidak jarang diketemukan orang-orang yang kafir dan berpaling dari maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini, tentang nikmat hujan ini, sekaligus mengingatkan bahaya siapa yang kafir di dalamnya di ayat-ayat yang lain. Di antaranya di dalam firman-Nya, "Walladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayta wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira." وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dialah Allah yang mengutus angin
Dialah Allah yang mengutus angin sebelum turunnya hujan itu, sebelum datangnya rahmat Allah. Disebutkan angin sebagai busyra, kabar gembira, dan disebut hujan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari penamaan yang menunjukkan akan nikmat, bahwa angin itu dari kabar gembira yang dengannya akan turun hujan setelahnya, dan hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Kami turunkan dari langit air yang suci. Kami hidupkan dengannya bumi yang mati. Kami hidupkan dengannya bumi yang mati. Kemudian kami memberi minum dengannya kepada hewan-hewan ternak dan manusia yang sangat banyak. Ini diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di belakang turunnya hujan tersebut adalah anugerah kepada makhluk dengan dihidupkannya bumi. Dan dihidupkannya bumi dengan turunnya hujan ini terdapat renungan dan penghambaan. Bagi seorang hamba, dia melihat bagaimana kebesaran Allah menghidupkan yang mati. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk manusia dari tanah yang mati berbagai pepohonan, buah-buahan, dan beraneka ragam manfaat untuk manusia. Maka hendaknya nikmat-nikmat tersebut menjadi bahan renungan di dalam hati dan selalu berada di pikiran seorang muslim dan muslimah, agar supaya semakin membuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami memberi minum dengannya kepada hewan-hewan ternak dan manusia yang sangat banyak. Walaqad sarrafnahu bainahum. Sungguh kami telah pergilirkan, persiligantikan hujan itu di antara mereka. Iya, di antara manusia ada yang ditimpa oleh hujan, di antara manusia ada yang tidak mendapatkan hujan, dan hujan itu turun di suatu tempat, ditahan di tempat yang lain. Demikian dipersiligantikan di tengah manusia. Untuk apa hal ini? Liyadzakkaru, supaya mereka mengingat, supaya mereka mengikat, mengambil tadzkir, mengambil peringatan. Tetapi yang terjadi, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia enggan, tidak mau mengingat, kecuali mereka hanya menghendaki kekafiran saja, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ciri seorang hamba yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengetahui bahwa hujan ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia syukuri, wajib dia tegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di suatu pagi setelah turun hujan di malam harinya, beliau berkata, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang Allah firmankan, apa yang Rabb kalian firmankan? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, Allah firman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Sungguhnya di pagi hari ini, dari sekelompok hambaku, ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan beriman, dan ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan kafir. Terbagi dua manusia dengan turunnya hujan. Ada yang beriman kepada Allah, dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beriman kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadaka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab." Kemudian Rasulullah melanjutkan firman Allah, adapun mereka yang berkata, kami mendapatkan hujan karena rahmat Allah dan dari keutamaan Allah, maka orang yang seperti ini, orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Iya. Dengan turunnya hujan dia tahu itu adalah dari rahmat Allah dan keutamaan Allah, dari anugerah Allah. Karena itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada, fadaka mu'minun bil kawkab wa kafirun bi. Adapun orang yang berkata kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, telah tampak bintang ini dan kelihatan bintang itu, maka ini adalah orang yang beriman kepada bintang dan kafir terhadapku. Iya. Dan kekafiran yang seperti ini banyak terjadi di tengah manusia. Sering kita baca di lembaran-lembaran koran-koran kita. Dan kita dengarkan
di berbagai media kita, ramalan-ramalan cuaca, kemudian dia sandarkan bahwa cuaca hari ini hujan karena ada bintang ini, karena ada cuaca begini dan begitu. Tidak ada sedikit pun mereka mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Karena itu dari kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat anugerah dan rahmatnya, agar supaya ia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban di tengah turunnya hujan ini, hendaknya kita mengingat bahwa turunnya hujan di tengah manusia terdapat suatu kewajiban yang sangat besar yang harus dijalani oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu adalah kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya ataukah kami yang menurunkan hujan itu? Andai kata kami berkehendak, kami akan jadikan air hujan itu menjadi air yang asin. Menjadi air yang asin. Bukan air yang tawar. Andai kata kalian bersyukur. Diperingatkan akan makna kesyukuran. Wajibnya bersyukur terhadap anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menurunkan hujan itu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmatnya kepada manusia dengan hujan tersebut. Karena itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyukuran inilah yang menyebabkan nikmat itu ditambah. Nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian beriman, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Dan andai kata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Sesungguhnya Allah Maha menerima kesyukuran hamba, mensyukuri perbuatan hamba, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keimanan dan ketakwaan, kesyukuran inilah yang menyebabkan hujan itu datang dengan kebaikan. Datang dengan kebaikan dan menjadi keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Dia menjadi keberkahan, turunnya hujan menjadi keberkahan apabila penduduknya beriman dan bertakwa. Tapi yang terjadi, walakin kadzabu, mereka berdusta, mendustakannya. Maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan makna ini, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, menunjukkan makna syukur di dalam kehidupan, agar supaya hujan yang turun menjadi rahmat dan kebaikan, adalah seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka saya berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Dan akan melapangkan untuk kalian harta-harta dan anak-anak kalian.
dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir. Iya. Nikmat-nikmat ini, hujan, kelapangan pada harta dan anak, keberadaan kebun dan sungai-sungai menjadi nikmat apabila nikmat-nikmat ini turun disebabkan karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya. Bukan seperti yang terjadi pada kebanyakan manusia saat ini. Turunnya hujan dianggap sebagai suatu kegembiraan murni. Seakan-akan dia menjamin bahwa hujan yang turun pasti menjadi sebab datangnya rahmat. Sehingga mereka bersombong, lupa, bahkan banyak dari manusia berbuat maksiat di dalamnya. Membalas nikmat dengan kekafiran. Membalas nikmat dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran terhadap nikmat-nikmat tersebut. Iya. Karena itu telah syahid di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila turun hujan, terdengar suara guntur, terlihat perubahan cuaca, maka ada perubahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah raut wajah beliau. Beliau keluar masuk rumah, menghadap dan memperhatikan. Apabila hujan telah turun, terjadi kebaikan, barulah beliau tenang. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah telah menyiksa dengan angin ini satu golongan dari manusia, dan telah menyiksa dengan hujan tersebut satu kelompok dari manusia. Dan dimaklumi kisah Al-Ahqaf, bagaimana mereka melihat hujan. Falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatina qala hada aridun mumtiruna. Begitu mereka melihat awan yang datang bergumpal menuju kepada lembah-lembah mereka, mereka berkata ini adalah hujan yang akan menghujani kita. Ternyata itu adalah siksaan yang pedih yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan membinasakan mereka. Karena itu seorang muslim, apalagi di kondisi yang seperti ini, di tengah manusia yang ketika terjadinya hujan, berhembusnya angin kencang, ia dalam keadaan santai, dalam keadaan seakan-akan dia percaya itu adalah murni dari rahmat Allah. Seakan-akan tidak ada siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala yang mengancamnya. Di kondisi manusia berbuat kesyirikan, khurafat, berbuat kemaksiatan, terjadi pertumpahan darah, pertikaian, percekcokan, dan hal-hal yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Kemudian dia tetap dalam kondisi biasa, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepadanya, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar dan kesalahan yang harus diluruskan pada setiap muslim dan muslimah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban kita di tengah turunnya hujan ini adalah menegakkan sejumlah sunnah dan ketentuan di dalam syariat. Dari sunnah-sunnah tersebut adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan, dan telah dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadits as-sahihah, sebuah riwayat dari beberapa jalur bahwa di antara tempat doa itu terkabulkan adalah ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan. Karena itu seorang mukmin dan mukminah hendaknya memanfaatkan kebaikan ini dan menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyambutnya dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada angin yang berhembus dengan kencang, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan apa yang ia diutus dengannya. Dan saya memohon kepadamu dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan apa yang diutus pada angin tersebut. Iya. Karena itu adanya angin yang berhembus kencang, ia sambut dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah syahid dari sebagian sahabat apabila mereka mendengar guntur dan petir, mereka membaca Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Maha suci Allah yang petir atau guntur itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya, dengan menyanjungnya.
Iya. Maka ini diantara makna-makna yang hendaknya dihadirkan oleh setiap muslim dan muslimah di tengah turunnya hujan itu. Kemudian diantara sunnah di dalam hal ini, boleh kaum muslimin yang sholat di masjid untuk menjama antara dua sholat. Untuk menjama antara dua sholat. Karena Rasulullah SAW telah melakukan hal tersebut. Dan telah syah di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Nabi SAW yajma' bil madinati min ghairi udhrin wala matar. Adalah Nabi SAW beliau menjama di Madinah tanpa ada udur, tanpa ada hujan. Pemahaman dari hadis bahwa apabila ada hujan, maka itu adalah udur, boleh untuk menjama' salat. Namun menjama' salat ini adalah syariat untuk dilakukan di masjid. Dan dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan imam di masjid tersebut. Melihat kemaslahatan apa yang dia pandang sebagai keringanan bagi jemaah masjid. Adapun di rumah, tidak diizinkan seorang itu untuk menjama' antara dua salat di rumahnya karena hujan. Iya. Karena keringanan bagi siapa yang menjama' salat pada saat hujan itu adalah beratnya ia menghadiri salat berjamaah di masjid. Karena itu, izin untuk menjama' salat ini adalah berlaku ketika dilakukan salat tersebut atau dijama' salat tersebut di masjid. Kemudian bagi orang yang adzan, boleh dia tambah di adzannya ketika hujan turun atau angin berhembus dengan sangat kencang yang memberatkan manusia mendatangi masjid. Demikian pula apabila terjadi suasana-suasana alam yang menghalangi manusia untuk mendatangi masjid dalam bentuk hujan, salju maupun yang lainnya, maka boleh ya muadzin menambahkan di dalam adzannya, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini boleh ditempatkan di akhir adzan dan boleh ditempatkan setelah hayya 'alal falah. Ya, dan boleh ditempatkan sebagai pengganti dari hayya 'alas shalah. Iya, ini tiga tempat semuanya syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dari sunnah di dalam hujan ini, apabila hujan telah turun dengan sangat banyak dan dikhawatirkan membahayakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirafi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di lereng-lereng gunung, di dhiraf, dan di tengah-tengah lembah dan tempat-tempat pertumbuhan pepohonan. Iya. Dan ada sejumlah hadits yang lain yang semakna dengan riwayat ini. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan, beliau membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah hujan yang bermanfaat. Menunjukkan bahwa hujan itu dua macam. Ada hujan yang membawa manfaat dan keberkahan, dan ada hujan yang membawa musibah dan petaka. Dan ada hujan yang membawa musibah dan petaka bagi manusia. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang apabila hujan itu turun, beliau menyingkat dari kainnya kemudian membasahinya dengan air hujan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Maka beliau menjawab, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya hujan ini masih dekat masanya dari Rabbnya. Ia baru saja turun dari langit, masih dekat masa keberadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau senang hujan itu menimpa sebagian dari kainnya, karena hujan ini masih dekat masanya dari Rabbnya Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan rahmatnya kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hujan tidak selamanya membawa rahmat. Sebagaimana telah saya singgung beberapa ayat tentang hal ini. Dan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 5 perkara. Dan beliau berlindung jangan sampai para sahabatnya mendapatkan 5 perkara ini. Di antaranya
wa ma muni'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka kecuali akan ditahan hujan, akan ditahan tetesan-tetesan air hujan dari langit untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, mereka sama sekali tidak mendapat hujan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan itu kadang turun adalah rahmat untuk sebagian makhluk, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Apalagi di tengah manusia yang penuh dengan maksiat. Di tengah manusia banyak berbuat kesyirikan. Di tengah manusia yang dikungkung dengan berbagai kemaksiatan, cenderung untuk fanatisme seperti yang kita saksikan di hari-hari ini. Iya, hanya karena permasalahan suara ribut di sana sini. Hanya karena permasalahan mendukung sebagian orang, kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan pertumpahan darah. Betapa banyak ghibah yang dilontarkan di media massa, dibaca oleh banyak manusia, tidak bisa dihitung. Bagaimana dosa orang-orang yang mengucapkannya? Sebab tiap kali ia berucap kejelekan dibaca oleh banyak orang, maka ditetapkan untuknya dosa tercatat hingga hari kiamat. Tercatat hingga hari kiamat. Karena itu seorang muslim hendaknya cerdas di dalam kehidupannya. Dia hendaknya memilih hal-hal yang dengannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Jangan dia masuk ke dalam sesuatu, berucap dengan sebuah ucapan yang besok atau pada hari kiamat dia pasti akan menyesali ucapan tersebut. Dan Rasulullah telah mengingatkan, "Wala tatakallama bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Jangan kamu berbicara dengan sebuah pembicaraan yang besok engkau akan meminta maaf darinya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa jalan keselamatan, beliau berkata, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituka wa baki 'ala khati'atik." Jagalah lisanmu dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Seorang hamba hendaknya berfikir dan cerdas melihat bendera-bendera yang diangkat. Jangan ia mendukung kepada suatu yang dia tidak bisa menjamin dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang akan dia jawab ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut? Iya. Karena itu cara-cara pemilihan suara yang banyak terjadi di saat-saat ini, itu adalah cara yang tidak berasal dari Islam. Adalah cara-cara yang mengandung banyak kemungkaran. Seorang muslim tidak masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Bahkan kewajibannya adalah menghindar. Alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang tunduk kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. Ya, dan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Adapun ikut di dalam meramaikan cara-cara yang keliru, itu adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan menjaga mereka semua dari segala musibah dan malapetaka, dan menjadikan hujan yang turun di tengah kita sebagai rahmat dan kebaikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita semua dari segala musibah, petaka dan adab. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.